warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan landasan pendidikan, yaitu dengan materi antropofilosofis pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa Restiani, rekan saya. Nama saya Diana Berlian. Nama saya Zahara Meilani. Nama saya Senandung Azkianul Fadilah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Dadah. Assalamualaikum. Landasan dapat diartikan sebagai alas atau dapat diartikan juga sebagai pondasi, dasar, pedoman, dan sumber. Pendidikan secara umum memiliki arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri dari tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki dua sisi holistik, di mana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaannya. Antropologi filosofis ialah suatu cabang yang di mana di dalamnya mempelajari mengenai asas manusia. Sebagai landasan antropofilosofis pendidikan, cabang tersebut biasa dijadikan sebagai titik tumpu untuk pendekatan dalam mempelajari hakikat manusia sebagai makhluk yang bisa dididik, dapat dididik, dan mendidik. Tujuan antropofilosofi pendidikan 1. Memahami hakikat manusia. Dengan pemahaman ini, pendidikan berusaha menggali siapa sebenarnya manusia, bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya, serta bagaimana manusia mengembangkan kesadaran diri dan nilai-nilai yang mendasari kehidupannya. Pemahaman ini menjadi landasan agar proses pendidikan tidak hanya bersifat mekanis atau teknis, tetapi juga bermakna dan relevan dengan eksistensi manusia secara keseluruhan. 2. Membaca potensi manusia. Potensi ini meliputi berbagai aspek seperti bakat alami, kemampuan berpikir kritis dan kreatif, kecerdasan emosional, serta keterampilan praktis yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan harus memberikan ruang dan kesempatan bagi setiap individu untuk mengeksplorasi dan mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut sesuai dengan kodrat dan karakteristik unik masing-masing. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan kapasitas diri yang holistik, sehingga individu dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. 3. Membentuk kepribadian yang utuh. Kepribadian yang utuh berarti seseorang mampu mengelola pikirannya dengan baik, mengendalikan emosinya secara sehat, serta memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai moral yang berlaku. Pendidikan harus menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang kuat, sehingga individu tidak hanya mencapai keberhasilan pribadi, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan orang lain dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, pendidikan berperan penting dalam membentuk manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan berintegritas. 4. Mengarahkan manusia pada tujuan hidup yang lebih tinggi. Antropofilosofi pendidikan menekankan bahwa pendidikan harus membantu manusia menemukan makna hidup yang lebih dalam dan tujuan yang lebih tinggi daripada sekedar pencapaian materi atau kesuksesan duniawi. Pendidikan berperan sebagai sarana untuk menggali nilai-nilai filosofis seperti kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang menjadi landasan bagi kehidupan yang bermakna dan beretika. Melalui pendidikan, individu diajak untuk memikirkan eksistensinya, memahami hakikat kehidupan, serta mengembangkan kesadaran spiritual yang membawa pada pencapaian kebahagiaan sejati dan kedamaian batin. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya membentuk manusia yang cerdas dan terampil, tetapi juga manusia yang bijaksana dan memiliki visi hidup yang luhur. Dimensi keindividuan. Manusia sebagai makhluk individual yang mempunyai arti bahwa manusia sebagai seorang yang utuh, yang tidak dapat dibagi antara kesatuan fisik dan psikis. Sebagai individual, manusia merupakan makhluk yang unik, berbeda antara satu dengan yang lain. Hal itu pun terlihat pada diri setiap manusia yang mempunyai dirinya sendiri. Mereka secara sadar ingin menunjukkan eksistensinya, ingin menjadi dirinya sendiri,
dan bebas bercita-cita. Yang B, dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan merupakan dimensi yang didasarkan pada tiap-tiap individu yang diharapkan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya dan menjalin komunikasi yang baik, di mana dalam kehidupan sehari-harinya tidak menyebabkan perpecahan antara satu dengan yang lain, sehingga tercipta masyarakat yang rukun, aman, dan tentram. Perwujudan manusia sebagai makhluk sosial tampak nyata bahwa tidak pernah ada manusia yang mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Dimensi kesosialaan. Susila berarti dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai. Nilai kehidupan berupa norma yang berlaku di masyarakat, dan moral yaitu ajaran tentang baik, buruk, perbuatan, dan kelakuan. Dalam moral diajarkan segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai buruk perlu ditinggalkan. Dimensi keberagaman. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat bersandar. Manusia sebagai makhluk beragama mempunyai kemampuan menghayati pengalaman diri dan dunianya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Di dalam masyarakat Pancasila, meskipun agama dan kepercayaannya yang dianutnya beda-beda, diupayakan terciptanya kehidupan beragama yang mencerminkan adanya saling pengertian, menghargai, kedamaian, ketentraman, dan persahabatan. Pendidikan sebagai humanisasi. Pendidikan adalah humanisasi. Sebagai humanisasi, pendidikan hendaknya dilaksanakan untuk membantu perealisasian atau pengembangan berbagai potensi manusia, yaitu potensi untuk mampu beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbuat baik, hidup sehat, potensi cipta, rasa, karsa, dan karya. Jadi, kesimpulannya adalah dengan berbagai peran dan manfaatnya, pendidikan merupakan pondasi penting dalam kehidupan manusia. Ia tidak hanya membentuk individu yang cerdas dan kompeten, tetapi juga membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berbudaya. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik.